Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari yang sebelumnya ya, yang part ke-5. Nah, jadi hari ini kita masih akan membahas materi yang sama, bab yang sama, yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya. Nah, cuman hari ini berarti kita sudah masuk di part yang ke-6 ya. Oke, jadi judulnya atau babnya masih akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya. Nah, berarti sekarang sudah masuk di part yang ke-6 ya. Oke, di part yang ke-6 ini sebetulnya kalau secara materi ada kaitannya dengan yang part ke-5. Di part ke-5 kan kita membahas tentang prinsip Archimedes tuh ya. Nah, di part yang ke-6 masih ada kaitannya. Di sini kita akan mempelajari tentang 3 kondisi benda yang dicelupkan ke dalam fluida. Ya, atau ke dalam zat cair. Apa saja kondisinya? Ada yang disebut dengan kondisi yang terapung, kemudian melayang, dan juga tenggelam ya. Nah, apa perbedaan dari ketiga kondisi itu? Nanti kan kita bahas ya. Oke, berarti ini kalau untuk poinnya kita sudah masuk di poin yang ke-7 ya. Nah, ini sudah masuk poin yang ke-7. Nah, ini bahasannya adalah tentang kondisi yang terapung ya, kemudian melayang dan juga tenggelam. Oke ya, ini. Nah, sekarang kita bahas yang ke-1 dulu ya, kondisi yang terapung. Bagian yang pertama ya, kita pelajari tentang kondisi yang terapung. Jadi ketika kita mencelupkan benda ke dalam zat cair ya, ada kemungkinan benda itu mengalami kondisi yang namanya terapung. Nah, kira-kira faktor apa yang menyebabkan suatu benda bisa terapung? Nah, ini akan kita bahas ya. Oke, yang jelas kondisi terapung itu ini harus dipahami bahwa dikatakan terapung benda itu apabila ya kita mencelupkan benda ke dalam zat cair, kemudian si benda itu ada sebagian yang masuk ke dalam zat cair dan ada sebagian yang masih muncul di udara. Ya. Jadi sebagian masuk ke dalam zat cair dan sebagian lagi muncul di udara. Nah, maka dalam kondisi seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa volume benda yang tercelup ya, Vc-nya, nah itu akan lebih kecil jika dibandingkan dengan volume benda secara keseluruhan. Ya, kondisi terapung akan terjadi jika volume yang tercelupnya lebih kecil dibandingkan dengan volume benda secara keseluruhan. Nah, untuk memahami tentang ini, coba kita gambarkan ya. Coba kita gambarkan. Misalnya, nah, saya punya sebuah wadah atau bejana. Kemudian si bejana ini kita isi dengan air ya. Nah, kita isi segini nih ya, nggak sampai penuh. Nah, seginilah kita isi ya. Gitu. Kemudian kita misalnya cemplungkan ke sini. Anggaplah misalnya ada balok kayu gitu ya. Nah, kita coba masukkan ke situ balok kayu. Ternyata si balok kayu itu kondisinya seperti ini.
Nah, ya, misalnya kondisinya seperti itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada sebagian dari balok kayu itu yang masuk ke dalam air, ada juga sebagian dari balok kayu itu yang muncul di atas permukaan air. Nah, maka kondisi inilah yang kita sebut dengan kondisi terapung. Ya. Nah, terus yang mana yang termasuk ke dalam VC? VC itu kan volume yang tercelup, ya. Nah, volume yang tercelup tuh ini bagian yang saya arsir. Nah, itu ya. Yang saya arsir merah, inilah yang disebut dengan namanya adalah VC. Itu volume yang tercelup. Sedangkan kalau volume balok secara keseluruhan adalah yang kotak itu ya. Nah, seluruhnya itu adalah VB. Berarti dari sini kita bisa melihat tuh ya, VC-nya lebih kecil daripada VB. Kenapa? Karena hanya sebagian yang masuk ke dalam air gitu. Ya. Nah, kemudian sekarang coba kita analisis gaya-gayanya. Kira-kira di sini ada gaya apa saja ya? Gitu. Kita analisis ya. Yang pertama, yang namanya benda itu pasti punya gaya berat. Kemana arah gaya berat? Arah gaya berat itu ke bawah ya, menuju pusat bumi. Nah, ini berarti ke bawah ada W. Nah, kemudian kita ingat lagi kata Archimedes. Apa? Kalau kita nyemplungin benda ke dalam air, di situ akan ada yang namanya gaya ke atas atau gaya apung. Nah, kita gambarkan. Berarti di sini juga ada gaya apung. Nah, ini kita sebut sebagai FA. Arahnya ke atas. Karena bendanya dalam keadaan setimbang ya, tidak bergerak dalam arah vertikal, maka di sini berlaku yang namanya hukum 1 Newton. Ya, seharusnya sudah belajar ya hukum 1 Newton. Nah, sigma F-nya sama dengan 0. Artinya apa? Oh, berarti gaya yang ke atas ya, itu akan sama dengan gaya yang ke bawah. Ya. Jumlah gaya yang ke atas akan sama dengan gaya yang ke bawah. Oke, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya FA ini harus sama dengan W. Tuh ya. Jadi untuk kondisi benda yang terapung, gaya apungnya sama dengan gaya berat karena seimbang. Gitu ya. Nah, kemudian FA itu apa? FA itu gaya apung. Apa rumus gaya apung? Nah, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Gaya apung itu bisa dihitung dari massa jenis fluida, rho F ya. Kemudian dikali gravitasi, dikali volume yang tercelup. Nah, sama dengan W. W itu apa? W itu adalah M kali G, massa kali gravitasi. Massanya apa? Massanya rho kali V. Berarti W bisa kita ubah menjadi massa jenis benda dikali gravitasi dikali volume benda. Ya. Nah, kiri kanan di sini ada G. Maka G-nya bisa kita coret. Nah, maka berlaku ya untuk benda yang terapung bahwa besarnya massa jenis fluida kali volume yang tercelup ini akan sama dengan massa jenis benda dikali dengan volume benda secara keseluruhan. Ya, nah inilah persamaan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan benda yang terapung. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ya. Nah, oleh karena VC volume yang tercelupnya lebih kecil jika dibandingkan dengan VB ya, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa massa jenis fluida ini harus lebih besar jika dibandingkan dengan massa jenis benda. Ya, supaya rho F kali VC-nya sama dengan rho B kali VB.
Nah, inilah yang seringkali dibuat sebagai kesimpulan ya, atau syarat dari benda yang terapung, bahwa massa jenis fluidanya atau massa jenis zat cairnya itu harus lebih besar jika dibandingkan dengan massa jenis benda. Ya, itu untuk kondisi yang terapung. Oke, nah sekarang coba kita lanjut lagi. Sekarang kita akan coba untuk mempelajari yang kondisi melayang ya. Nah, oke, sekarang kita masuk yang berikutnya adalah kondisi benda yang melayang. Nah, untuk mempelajari lebih jelas ya, kita akan coba gambarkan lagi nih. Kita coba gambarkan lagi ya. Nah, yang disebut dengan kondisi melayang itu adalah kondisinya ketika kita nyemplungkan benda ke dalam fluida atau ke dalam zat cair, maka seluruh bagian benda itu akan masuk ke dalam zat cair tersebut. Ya. Jadi semuanya masuk ke dalam zat cair, akan tetapi tidak menyentuh bagian dasar. Oke, nah karena seperti itu berarti di sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya kondisi melayang ini akan terjadi apabila ya, nah volume si bendanya ini sama dengan volume yang tercelup, ya, nah, atau volume yang tercelupnya sama dengan volume benda. Kenapa? Karena semua bagian benda itu masuk ke dalam zat cair. Ya, nah tapi perlu diingat ini kondisinya tidak menyentuh dasar ya. Nah, untuk yang melayang tapi tidak menyentuh dasar. Tidak menyentuh dasar kolam misalnya gitu ya. Nah, atau dasar bejana. Oke, ya. Itu kondisi melayang. Nah, sekarang kita coba gambarkan. Nah, ini misalnya saya punya sebuah bejana ya. Kita isi lagi dia dengan air. Nah, ini kita isi nggak sampai penuh, misalnya diisi segitu aja ya. Nah, kemudian kita cemplungkan ke sini misalnya benda. Ya. Nah, ini seluruh bagiannya masuk nih ya. Seluruh bagiannya masuk ke dalam zat cair ini. Gitu. Tapi tidak mengenai dasar ya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa volume bendanya sama dengan volume yang tercelup. Karena ini ya. Nah, yang saya arsir ini adalah volume yang tercelup. Ya berarti itu kan sama dengan volume benda secara keseluruhan ya. Nah, jadi ini volume yang tercelupnya sama dengan volume benda secara keseluruhan. Oke, itu kondisi yang melayang ya. Nah, sekarang kita analisis lagi. Bagaimana kondisi melayang ini bisa terjadi? Ya, nah, kita analisis dari gayanya ya. Yang pertama tadi benda ini pasti punya gaya berat ya, W arahnya ke bawah. Lalu kemudian ada gaya apung atau gaya ke atas, besarnya adalah FA. Karena bendanya dalam keadaan seimbang, dalam keadaan diam dia ya, dalam arah vertikal, maka jumlah gaya ke atas sama dengan jumlah gaya ke bawah. Artinya berarti di sini FA-nya sama dengan W. Jadi untuk kondisi ini ya sama, baik terapung ataupun melayang, FA-nya sama dengan W. Nah, yang berbeda itu adalah di VC-nya. Oke. Yuk kita jabarkan lagi. FA itu adalah massa jenis fluida kali gravitasi kali VC. Kemudian W kita uraikan. W itu adalah massa jenis benda kali gravitasi kali volume benda. Nah, di sini apa yang bisa kita coret? Yang pertama G-nya habis. Kemudian kita ingat karena VC-nya sama dengan VB,
Berarti kalau gitu ini VC dan VB pun bisa kita coret. Ya, apa yang tersisa? Tuh, yang tersisa adalah rho F sama dengan rho B. Nah, jadi ini ya kesimpulan yang kita dapat untuk benda yang melayang. Bahwa benda melayang itu akan terjadi jika massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida. Itu syaratnya. Rho F harus sama dengan rho B. Ya. Nah, itu untuk yang melayang. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang terakhir ya. Yang ketiga adalah untuk kondisi yang tenggelam. Oke, sekarang kita masuk di yang ketiga, kondisi yang tenggelam. Nah, bagaimana suatu benda bisa tenggelam? Untuk kondisi yang tenggelam ya ini udah pasti ya, dikatakan tenggelam kalau seluruh bagian benda itu masuk ke dalam fluida atau ke dalam zat cair. Jadi untuk kondisi yang tenggelam pun di sini ya, besarnya volume bendanya ini akan sama dengan volume yang tercelup. Karena tenggelam pun itu harus semuanya masuk ke dalam zat cair atau fluida. Ya. Nah, gitu. Lalu apa bedanya dengan yang melayang kalau begitu? Oke, ya. Bedanya untuk yang tenggelam ya, di sini si bendanya harus menekan bejana ya, dasar bejana. Dia menekan dasar bejana. Nah, gitu ya. Kalau yang melayang tadi kan nggak kena ke dasar. Kalau yang tenggelam ini harus kena ke dasar gitu ya, menekan dasar bejana. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita gambarkan lagi. Oke, ini misalnya ada bejana ya, kita isi dia dengan air. Nah, segitu ya. Nah, lalu ini misalnya ada benda nih yang dicemplungkan ke sini. Dia tenggelam sampai ke dasar kalau tenggelam mau begini ya. Nah, gitu ya. Sampai ke dasar dia. Bahkan menekan dasar bejana. Nah, maka untuk kondisi yang tenggelam pun, nah ini saya arsir ya. Tuh, ini volume yang tercelupnya nih yang saya arsir nih ya. Berarti di sini pun berlaku yang namanya volume yang tercelupnya ini sama dengan volume benda secara keseluruhan gitu. Oke. Nah, kemudian gaya-gayanya ada apa saja? Nah, coba kita gambarkan lagi di sini ya. Ke bawah ada gaya berat W. Kemudian ke atas ada gaya apung sebesar FA. Nah, di sini perbedaannya nih. Karena si bendanya menekan dasar ya, benda menekan dasar, maka dasar bejana pun akan memberikan reaksi. Gayanya ke atas ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gaya normal. Itu perbedaannya. Jadi kalau di sini ada gaya normal ya. Karena si bendanya menekan dasar. Oke, kemudian kita ingat lagi, jumlah gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa FA ditambah dengan N yang ke atas ya, ini harus sama dengan yang ke bawah yaitu W. Nah, biasanya di sini yang ditanya adalah gaya normal. Berapa gaya normalnya? N-nya berarti sama dengan W min FA. Apa itu W? W itu adalah rho benda kali gravitasi kali V benda dikurangi dengan apa itu FA? Massa jenis fluida kali gravitasi kali V yang tercelup. Nah, karena G-nya sama, kemudian VB-nya juga sama dengan VC, jadi bisa kita keluarin ya. G sama VB dan VC-nya tuh. Kita keluarin. Maka dari sini kita akan dapat bahwa N ya sama dengan G-nya keluar atau rho dulu deh ya. Rho-nya jadi kita kurungin. Nah, di sini ada rho benda dikurangi dengan rho fluida ya, kasih kurung. Kemudian G-nya kita keluarin. Nah, karena VB-nya dengan VC-nya itu sama ya, kita keluarin juga. Bisa kita ganti dengan salah satu. Misalnya kita ganti dengan VB ya.
Oke, jadi untuk mencari gaya normal itu dia persamaannya. Ya, rho B min rho F kali G dikali dengan V benda. Ini persamaan untuk menghitung gaya normal jika kondisinya si bendanya adalah tenggelam. Ya, nah maka kesimpulannya apa yang bisa kita dapat? Untuk benda yang tenggelam berarti di sini akan terjadi ketika massa jenis bendanya lebih besar dibandingkan dengan massa jenis fluida. Ya, nah ini kan rho B min rho F nih. Gitu kan hasilnya gaya normal nggak mungkin negatif. Jadi nggak mungkin kalau rho F-nya yang lebih besar, berarti dalam hal ini rho B-nya yang harus lebih besar ya. Jadi ini kesimpulan yang kita dapat. Untuk benda yang tenggelam, nah ya, ini akan terjadi jika massa jenis bendanya lebih besar dibandingkan dengan massa jenis fluida atau massa jenis zat cair. Ya, gitu. Berarti kita bisa simpulkan dari 3 kondisi ini ya. Tadi yang pertama yang terapung. Kalau yang terapung itu terjadi apabila massa jenis bendanya lebih kecil dibanding dengan fluida. Yang kedua yang melayang. Itu akan terjadi ketika massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida. Lalu yang ketiga, ini yang tenggelam, akan terjadi ketika massa jenis bendanya lebih besar jika dibandingkan dengan massa jenis fluida. Ya, itu dia bahasan kita untuk kondisi terapung, melayang, dan tenggelam. Ya, oke, saya tulis dulu keterangannya ya. Ini untuk keterangannya ada apa aja tadi? Ada rho F. Rho F ini adalah massa jenis fluida ya, atau zat cair. Kemudian ada rho B. Nah, rho B di sini adalah massa jenis benda. Lalu ada Vc. Vc ini adalah volume yang tercelup. Lalu kemudian ada lagi tadi Vb. Vb ini adalah volume benda secara keseluruhan ya. Itu dia. Terus ada N ya, tadi ada N. Sorry, ada N. Nah, di sini N-nya adalah gaya normal. Terus apalagi yang belum ya? Oke, sudah saya kira ya. Kalau G mah udah tahu ya, G itu adalah gravitasi. Oke, itu dia bahasan kita mengenai kondisi yang terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi ini ada kaitannya dengan yang 45 ya. Nah, makanya dipelajari lagi tuh yang 45-nya. Oke, sekian dulu untuk bahasan kita hari ini ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.